Blijft hij nog lang hier? Huh? Blijft hij nog lang hier, mag ik dat vragen? Wat is lang? Banyak masyarakat menyebut kalau Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, memiliki puluhan ton emas di Bank Swiss. Kabar ini sempat geger di masa lalu bahkan sampai sekarang. Lantas, apakah hal ini benar terjadi? Presiden yang menjabat dari tahun 1945 hingga 1967 itu dipercaya memiliki banyak harta termasuk sejumlah ton emas. Insinyur Soekarno dipercaya memiliki emas batangan seberat 57 ton yang disimpan di Bank Swiss. Seluruh emas tersebut konon dipinjam Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy pada tahun 1963 untuk pembangunan Paman Sam. Namun, seperti apakah fakta sesungguhnya? Jika mengacu pada data-data sejarah, tampaknya Soekarno tidak memiliki harta sebanyak itu. Fakta sejarah memaparkan bahwa selama menjadi presiden, Soekarno hidup kesulitan. Hal ini diungkap oleh Soekarno sendiri dalam wawancara kepada jurnalis Amerika Serikat, Cindy Adams. Soekarno menyebut kalau gajinya selama menjadi Presiden Republik Indonesia hanya 220 US dollar. Dia pun tidak memiliki rumah dan tanah. Karenanya, wajar apabila dia hidup dari istana ke istana yang dimiliki negara. Bahkan, Soekarno pernah menuturkan, dia pernah dibelikan piyama oleh duta besar saat berkunjung ke luar negeri. Duta besar itu merasa kasihan karena Soekarno memakai baju tidur yang sudah robek. Adakah kepala negara yang melarat seperti saya dan sering meminjam-minjam dari ajudannya? Kata Soekarno kepada Cindy Adams dalam acara sesi tanya jawab pada tahun 1964. Masih mengutip wawancara dengan Cindy Adams, saking miskinnya, Soekarno bahkan pernah hampir diberi gedung secara patungan oleh rakyat. Namun, dia menolak dengan alasan tidak ingin merepotkan. Putra pertama Soekarno, Guntur Soekarno Putra, membenarkan pernyataan ayahnya itu. Dalam kolom opini di media Indonesia yang diterbitkan 20 September tahun 2020, Guntur menyebut, jika Soekarno sejak sebelum sampai jadi presiden, kantongnya selalu tipis. Ia juga menyebut, tak heran kalau ayahnya kerap meminjam uang kepada sahabatnya sejak zaman pergerakan, salah satunya Agus Musin Dasat. Sebagai presiden, Bung Karno adalah presiden yang paling miskin di dunia ini. Ia tidak punya tanah, tidak punya rumah, apalagi logam-logam mulia seperti yang digembor-gemborkan orang selama ini, kata Guntur. Sejarawan Indonesia, Ong Hok Ham, juga membantah rumor harta segunung Soekarno lewat tulisan kuasa hukum negara pada tahun 1983. Om mematahkan cerita itu dan memberi fakta sejarah sesungguhnya. Salah satunya terkait cerita Soekarno mewarisi kekayaan kerajaan Mataram Islam. Kata Ong, tidak mungkin ada seseorang yang mewarisi harta dari kerajaan kuno, apalagi mewarisi batangan emas. Masalahnya, harta kerajaan kuno tidak sebesar yang dibayangkan. Mataram Islam saat itu masih punya utang kepada VOC. Ong juga menyebut, kalau kisah harta Soekarno sebenarnya bisa dipatahkan dengan argumen sederhana. Jika punya emas, seharusnya Soekarno tidak melarat hingga akhir hayatnya. Ini artinya, cerita harta karun emas batangan Presiden pertama Indonesia itu tidak ada yang benar, atau hanya omongan semata. Demikian dari INN Indonesia. Success for you all and see you on Paul.